Mengikuti kata-kata Feng Tianxing, He Constin perlahan jatuh dari atas hutan, mengamati tindakan Feng Tianxing dari kejauhan, terutama setelah Feng Tianxing menarik ekornya yang ramping keluar dari tanah. Dia secara pribadi mengalami racun ini, dan selama itu memasuki tubuhnya, Feng Tianxing dapat menyebabkan banyak kerusakan padanya dalam satu pikiran. Dia kalah pada poin ini terakhir kali. Kali ini, He Constin sudah dipersiapkan dengan baik. Setelah bawahannya menemukan lokasi Feng Tianxing, dia menutup napas dan mencegah Feng Tianxing membuatnya bermasalah. Mungkin. Apa yang kamu mainkan di sini? Memiliki kemampuan untuk melakukan konfrontasi langsung denganku. Jangan buang energimu di tempat-tempat aneh ini. Feng Tianxing sedikit tersenyum dan membuka buku api. He Constin, sebagai penguasa kota, memiliki pengalaman hampir 1000 tahun. Yang paling banyak dibicarakan adalah visi memilih orang. Setiap iblis yang kamu pilih memiliki umur puluhan ribu tahun. Kamu bisa mengandalkan umur panjangmu untuk mengubah mereka menjadi bawahan yang efektif sedikit demi sedikit, dan kamu juga bisa memperlengkapi mereka dengan peralatan dan senjata terbaik. Kamu memiliki keuntungan yang sangat besar. Apakah aku akan bodoh dan mengirim tentara ini untukmu? Untuk disikat. Rekam. He Constin tertawa terbahak-bahak. Tanpa diduga, Feng Tianxing mengenalnya dengan sangat baik, dan setiap poin disebutkan di tempat paling kritis. Selain kekuatannya sendiri, ketergantungan terbesar He Constin adalah tentara iblis elitnya. Meski hanya ada beberapa ribu orang, mereka bisa dibilang elit yang bisa menyapu tentara iblis di kota lain. Karena kamu tahu bahwa jarak di antara kita sangat besar, aku menyarankan kamu untuk menyerah sekarang. Jika kamu bisa membuatku bahagia, mungkin itu akan memberimu kesempatan untuk hidup. Mendengar kata-kata ini, Feng Tianxing mengerutkan bibirnya dengan jijik. Ketika orang lain mengatakan kata-kata kasar, itu semua tentang poin-poin kunci, dan setiap kata dapat memainkan nilainya. Tetapi mengapa kata-kata He Constin terlihat seperti lelucon? Aku tahu seberapa kuat dirimu, dan tindakan balasan seperti apa yang mungkin kamu miliki. Tetapi apakah kamu sedikit terlalu percaya diri? Aku bisa memukulmu beberapa tahun yang lalu, dan tidak sulit untuk memukulmu lagi sekarang. Kamu tidak benar-benar berpikir bahwa semua orang sama denganmu. Dalam beberapa tahun terakhir, kecuali sedikit peningkatan ukuran tubuh, tidak ada lagi. Ada perubahan lain? Atau, apakah kamu pikir kamu cukup memahami metodeku sekarang dan telah menyiapkan semua tindakan balasan? Feng Tianxing sangat ditentukan pada saat ini. Bukan karena penghancuran kekuatan yang mutlak, tetapi karena dia harus melakukannya. He Constin tiba-tiba keluar, dan dia juga membawa bawahannya. Melihat orang-orang di sekitarnya, kecuali pemborosan, pada dasarnya tidak ada orang yang bisa menerimanya. Dan yang paling penting adalah tenaga Feng Tianxing tidak terlalu banyak, mengirim orang keluar untuk mengatur hal-hal seperti minyak dan api, ditambah orang-orang yang menunggu di belakang. Sekarang Feng Tianxing memiliki tidak lebih dari 10 orang. 10 orang ini masih menyebarkan posisi mereka, hanya untuk mencegah He Constin menemukan kekurangan dan mendekat. Tetapi tanpa diduga, dia masih memanfaatkan kesempatan itu dan datang ke Feng Tianxing. Dengan cara ini, jika Feng Tianxing memilih untuk mundur, yang akan dia hadapi adalah mengejar hak He Constin. Belum lagi perbedaan jumlah yang sangat besar antara kedua belah pihak, kekuatan He Constin saja sudah cukup bagi Feng Tianxing untuk meminum sepanci. Lagi pula, dia adalah penguasa kota yang menjaga satu sisi kota. Dalam banyak kasus, kekuatannya cukup, setidaknya saat berhadapan dengan masa mudanya yang tertegun. He Constin tidak tahu apa-apa tentang Feng Tianxing. Dia tahu sesuatu, tetapi dia tidak mengetahuinya dengan baik. Dia hanya tahu bahwa Feng Tianxing telah menerima evaluasi yang sangat tinggi dari Jia Luo, dan di tangan si Luo, dia juga ada sebagai orang setingkat komandan. Jika itu adalah orang lain, penampilan yang ditentukan ini hanya akan membuat He Constin ingin membuka mulutnya. Tetapi ini adalah Feng Tianxing, orang yang sangat dipuji di mana-mana. Dia tidak takut, dan tentu saja dia ingin berhati-hati terhadap metodenya. Seseorang yang berdiri di depan He Constin dan puluhan bawahannya masih begitu tenang. Jelas ada alasan yang mendalam di baliknya. Mungkin ini karena ada orang lain di belakangnya. He Constin memberi isyarat kepada bawahannya, dan mereka segera memisahkan beberapa orang dan menjelajahi sekitarnya. Dalam keadaan seperti itu, Feng Tianxing masih cukup yakin, hanya menggelengkan kepalanya. Apakah Anda ingin tahu apa yang saya rencanakan untuk memberi Anda keuntungan sebesar itu atau menahan Anda? Tapi aku bisa memberitahumu dengan jelas. Aku tidak punya cara. Sekarang Feng Tianxing telah mengambil inisiatif untuk berbicara tentang situasi yang memalukan karena dia tidak memiliki bala bantuan. Siapapun yang mengucapkan kata-kata ini akan menyebabkan serangan He Constin. Tetapi dia harus mengecualikan Feng Tianxing. He Constin terdiam. Pemuda ini bisa membayangi dia beberapa tahun yang lalu, dan sekarang dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Rupanya, He Constin pengecut. Probe, aku ingin mendapatkan hasilnya. Sekarang satu-satunya hal yang diharapkan He Constin adalah dia dapat mengetahui semua tujuan Feng Tianxing di bawah pohon. Apa artinya yang dia miliki, dan apa yang dia rencanakan. Selama ini jelas,
Feng Tianxing di depannya secara alami tidak cukup untuk ditakuti. Setelah Feng Tianxing terdiam selama beberapa detik, dia tiba-tiba menatap He Constin. Bagus sekali. Kamu telah melewatkan kesempatan terbaik. Sekarang, kamu dapat mempertimbangkan bagaimana memilih pemakaman. Saat suara Feng Tianxing jatuh, tiba-tiba, api minyak yang telah disiapkan dinyalakan satu demi satu. Tempat ini berada di dalam hutan lagi, dan tiba-tiba asap tebal mengepul, dan apinya sangat menakutkan. Ditambah dengan cuaca yang diprediksi oleh Feng Tianxing sebelumnya, ada angin kencang hari ini, dan nyala api hampir seketika tidak dapat dipadamkan. He Constin sedikit terkejut, dan segera memerintahkan iblis di sampingnya. Kamu pergi dan selesaikan para prajurit agar mereka tidak panik. Itu hanya menyalakan api. Tinggalkan saja hutan ini. Perlombaan iblis segera kembali untuk memerintah para prajurit. Tetapi ketika mereka berbicara, Feng Tianxing mengulurkan tangannya dengan sedikit kekejaman di wajahnya. Aku tidak menyangka pembantaian pertama begitu mengasyikkan. Pada awal sebelumnya, Feng Tianxing menyusupkan racun ke tanah di bawah tangan He Constin, dan diam-diam mulai mengikis tubuh setan-setan ini. Api bukanlah cara yang digunakan Feng Tianxing untuk membunuh iblis. Untuk makhluk seperti iblis yang dibesarkan di lingkungan yang kejam, nyala api biasa ini berdampak kecil. Kematiannya sangat terbatas. Dan apakah itu iblis atau manusia? Ketika menghadapi bahaya, mereka akan memilih untuk menghindarinya pada saat pertama, dan bahkan latihan dapat mengelak, belum lagi api yang menyebar sedikit. Mereka hanya menggunakan sarana Feng Tianxing untuk melindunginya.